Indonesia tidak hanya kaya dengan budaya, bahasa, agama, namun juga Indonesia memiliki kekayaan di dalam sumber daya alamnya. Dan tidak hanya di sana, Indonesia pun memiliki banyak mitologi. Mitologi ini sudah turun-temurun diturunkan kepada generasi baru. Namun mungkin untuk mitologi yang akan kami bahas sekarang, tidak semuanya mengetahuinya, terutama Gen Z tidak akan tahu soal ini. Pengen tahu kan? Apa yang akan kita bahas sekarang? Yang jelas, ini adalah mitologi Sunda. Di masa orang Sunda masih menganut ajaran Jati Sunda. Bukan Hindu ya, tapi Jati Sunda. Jangan kemana-mana, saatnya menembus batas logika. Sebelum mulai, mohon diklik tombol like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Jangan lupa share, komen, dan selamat menyaksikan. Terima kasih. Tapak Astral Present. Oke Bang Jo, kali ini kan kita bakalan ngebahas yang namanya mitologi ya. Dan mitologi ini tuh tadi kan kata Bang Jo sudah dijelaskan, ini tuh masa-masa waktu Sunda Buhun atau Sunda Wiwitan ya. Nah jadi saya tuh interesting nih, gimana sih cerita awalnya dari mitologi ini? Sebelum saya membahas mitologi Sunda ini yang mungkin tidak akan diketahui oleh Gen Z, saya akan menerangkan dahulu bahwa mitologi Sunda ini ada dari masa awal peradaban. Lalu mulai dibukukan di abad 18-19an di dalam buku The Mythology of All Race. Di sana tercantum adanya mitologi Sunda. Nah, kenapa? Karena pada waktu itu, pada waktu benua ini masih bernamakan benua Sunda atau Sundaland, orang Sunda sudah memiliki agama. Dan bukan Hindu yang selalu disebutkan oleh orang-orang di Google gitu kan. Agama orang Sunda adalah agama Jati Sunda. Jati Sunda mengajarkan bahwa Tuhan itu tunggal, Sang Hyang Nunggal, Sang Hyang Tunggal. Tuhan itu tunggal, dia tidak bisa divisualisasikan dan dia juga tidak bisa diimajinasikan. Dia tidak beranak, dia pun tidak diperanakan. Dialah yang maha tunggal. Nah, namun pada waktu itu orang Sunda tidak paham bahwa yang dimaksudnya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti secara garis besar jauh-jauh hari orang Sunda sudah akidahnya akidah Islam. Sudah mengetahui pengetahuan bahwa Tuhan itu hanya satu. Adapun mitologi yang akan dibahas ini bukan tentang dewa, bukan tentang Tuhan, melainkan tentang sosok. Siapa dia? Nini Anteh. Awal cerita, pada zaman dahulu kala ada seorang pemburu yang gagah tampan rupawan, beragamakan Jati Sunda. Dia sangat baik orangnya. Bahkan ketika dia memburu saja, dia meminta maaf dulu bro keburuannya. Misalnya si buruan ini udah kena panah ya, dia minta maaf pakai bahasa Sunda. Pun sapun nyuwunkeun dihapunten. Hampura kuring ngabunuh didinya. Lain niat kuring jeung nyilakakeun, tapi ieu pangabutuh kuring jeung dahar. Kuring ukur bisa ngadoakeun, daging maneh sing manfaat jeung kuring. Maneh ti alamna sing meunang kaalusan. Ti saha ti Sang Hyang Nuwidi. Kurang lebih berbicara seperti itulah. Saking sopannya nih. Karena memang pada hakikatnya ajaran Jati Sunda seperti itu. Bahkan mau metik daun saja, orang Sunda zaman dahulu minta izin dulu sama Sang Hyang Widi dan kepada pohon tersebut. Minta maaf, takut sakit dipetik, gitu ya. Nah, begitu pun dengan kelakuan si pemburu ini. Nah, pemburu ini dia memiliki hewan peliharaan. Seekor kucing yang berbulu lebat berwarna putih, yang berkelamin betina. Setia kemana-mana ikut. Kalau si pemburu ini mau pergi ke hutan, kucing ini pun ikut.
Udah layaknya seperti anjing. Jarang-jarang kan kucing kayak gitu ikut berburu gitu kan. Nah ini kucingnya memang amazing ya. Nah suatu ketika tanpa disadari ya, si pemburu ini memberikan makan kepada kucing menggunakan tempurung kelapa yang suka dipakai minum oleh si pemburu. Biasanya nih si pemburu ngasih makan tuh nggak pernah pakai itu. Tapi kenapa tanpa disadari hari itu dia ngasih makan kucingnya dengan tempurung kelapa yang biasa dia gunakan untuk minum dan untuk makan. Akibatnya kucing itu hamil. Hold up, wait a minute, something ain't right. Dan luar biasanya melahirkan seorang anak bayi perempuan yang cantik jelita. Jadi ibunya kucing, anaknya manusia. Nah si pemburu ini tidak membuang anak itu. Bahkan dia menganggap itu adalah anaknya. Dibawalah si anak itu, si bayi itu ya kan, diurus. Hingga singkat cerita 7 tahun lah usianya tuh si anak. Anak ini cantik, sangat cantik. Mereka hidup bahagia selama 7 tahun itu, si pemburu, kucing, dan si anak perempuan ini. Tragedi mulai terjadi di saat si pemburu ini menikah. Nikah dengan seorang perempuan cantik juga sih. Oh my God! Wow! Cuman tidak secantik anaknya. Nah, si calon ibu tirinya ini cemburu sama si anak perempuan yang 7 tahun ini karena cantik. Kan? Memang hatinya gila, error ya. Anak 7 tahun dicemburuin. Menikahlah ceritanya si pemburu dengan perempuan itu. Otomatis si anak ini yang usia 7 tahun itu punya ibu angkat dong, punya ibu tiri, ya kan? Di depan si pemburu, si wanita ini bersikap dengan layaknya seorang ibu yang penyayang, pengasih, dan perhatian. Namun ketika si pemburu ini sedang pergi dari rumahnya, berburu, ya, untuk mencari makan, si anak ini sering mendapatkan perundungan dan perilaku yang tidak baik daripada ibu tirinya sendiri. Sering mendapatkan kekerasan, jarang diberi makan. Bahkan pernah terjadi suatu ketika si anak ini sedang makan, baru aja mau nyuap makan, si nasi yang ada di tempurung diambil sama si ibu tirinya, lalu ditumpahkan ke atas kepala si anak ini. Sehingga nasinya berhamburan kemana-mana. Zaman itu belum ada lantai bro, sehingga nasi ketika jatuh langsung ke tanah. Karena lapar nih anak, dipungut tuh nasi-nasi tuh, dipungut, dikumpulin, otomatis sudah bercampur dengan tanah kan, dimakanlah sama anak itu. Lalu datanglah ayahnya, si pemburu nanya sama istrinya, gimana itu anak kita sudah diberikan makan? Si istrinya jawab, udah kamu lihat aja sendiri, saking dia gembulnya makan, tuh lihat nasinya sampai masuk ke kepala-kepalanya, sampai berhamburan di kepala-kepalanya. Emang serakah tuh anak. Si suaminya bilang gini, kamu jangan seperti itu, sudah tugas kita memberikan makan kepada anak kita. Lebih baik anak kita banyak makan daripada anak kita kurang makan, kata suaminya. Makin kesal dong istrinya, karena niatnya istrinya inginnya kan si anak yang 7 tahun ini dimarahin. Tapi ternyata respon daripada suaminya ini tidak sesuai ekspektasi dari si perempuan ini. Inginnya kan suaminya marah ke anaknya, ya kan, karena makan berantakan kayak gitu. Malah dibela, karena memang anak ini sangat sekali dimanja oleh si pemburu ini. Karena si pemburu pun sudah punya feeling, jadi merasa ini anaknya. Karena apa? Kucing ini tiba-tiba hamil setelah makan dari tempurungnya. Nah, singkat cerita, suatu hari ketika si pemburu pergi lagi keluar untuk berburu nih ya, akhirnya si gadis ini pergilah dengan kucingnya. Nah, si gadis ini belum tahu kan kalau kucing itu ibunya. Ya, belum tahu karena bapaknya pun pemburu nggak bilang. Pergilah menuju tepian sebuah air terjun yang agak jauh tentu dari rumahnya. Lalu ia berdiri. Kebetulan pada saat itu pohon beringin sedang berbuah. Berjatuhanlah tuh ke dalam air terjun tuh, terbawa hanyut si buah pohon beringin ini tuh. Nah, lalu gadis ini menggendong si kucing.
ya kan? Biar enggak kena air sungai. Jadilah digendong sama si anak ini. Nggak tahu tuh yang digendong tuh ibunya padahal kan ya. Dan luar biasanya nih, si kucing bernyanyi. Jangan heran bro, ini kan mitologi, ya kan? Nyanyi. Buah nunuk rasanya lebih manis. Oke lah saya nyanyiin ya. Buah nunuk rasanya lebih manis. Daripada nasi aking bercampur tanah amis yang selalu diberikan ibu tiri yang bengis. Kayak gitu bro. Later. Tahu sih nyanyi kayak gimana ya? Anggap saja nadanya seperti itu bro. Ya. Si anak perempuan ini nggak kaget. Si kucing ini bisa bernyanyi. Karena ini kan namanya mitologi. Mungkin di zaman itu hewan-hewan bisa bernyanyi dan berbicara layaknya manusia. Nah ketika si pemburu pulang lah, singkat cerita ya, ke rumah, melihat anaknya nggak ada, kucingnya nggak ada. Nanya lagi istrinya, Mam, kemana nih si Nyai? Cuek aja, itu sungai kali. Lalu karena saking disayangnya nih anak kan, cemas, takut tenggelam atau kayak gimana kan. Akhirnya si pemburu langsung mencari anaknya ke sana. Nah lalu ia mendengar senandung kucing itu lagi nyanyi tadi, ya. Nah ketika ia sampai di tempat itu, dilihat anak gadisnya sedang duduk di puncak pohon nibung atau pohon liwung gitu ya. Apa ya pohon liwung ya? Pokoknya seperti pohon kelapa tapi bukan kelapa. Nah lagi ada di atas itu sambil ngedengerin si kucing nyanyi gitu. Nah walaupun pohon itu sangat tinggi, apalagi tidak punya dahan ranting, si pemburu berusaha naik dan memujuk anaknya agar mau turun. Neng, ayo turun Neng, nanti kamu jatuh. Akan tetapi si gadis menolak. Gak mau ayah, gak mau. Aku dijahatin terus sama ibu tiri, kata si anak itu. Dari sanalah suaminya tahu kejahatan istrinya. Dari sana juga si pemburu paham bahwa anaknya selama ini dirundung oleh ibu tirinya sendiri. Nah meskipun sudah mendengar alasan si anak gak mau turun karena takut sama ibu tirinya, akhirnya si pemburu ini memaksakan dirilah untuk naik ke pohon. Nah ketika si pemburu berusaha naik dan mendekati puncak pohon itu ya, itu si pohon terus memanjang bro. Manjang ya. Sehingga si pemburu ini gak sampai-sampai ke puncak pohon itu. Saking tingginya gak kerasa ini pohon sampai mau mendekati bulan. Nah tiba-tiba dari bulan itu terjulurlah tangga emas. Si gadis dan kucing otomatis tuh langsung memanjat tangga emas tersebut dan masuk ke bulan. Karena takut dibawa sama ayahnya, ya kan? Dia bukan gak mau tinggal sama ayahnya, tapi ibu tirinya itu yang jahat. Nah lalu si ayah nih berusaha ngikutin anak gadisnya, ya. Nah ketika ia sampai ke puncak pohon, tangga emas itu sudah ditarik masuk lagi ke bulan. Si pemburu sudah berusaha mencoba meraihnya, akan tetapi tangannya tak sampai. Dan ia pun terjatuh. Dengan ketinggian begitu tinggi, matilah di tempat ayahnya. Nah hingga kini, pada ketika bulan sedang purnama, orang suka melihat gadis yang sudah nenek-nenek itu sedang duduk dekat alat tenun. Anteh ini adalah tenun artinya. Berarti kalau Nini Anteh adalah nenek penenun. Sehingga sering terlihat penampakan seperti seorang nenek-nenek yang sedang asyik menenun ditemani oleh kucingnya. Itulah sebabnya ia disebut nenek ataupun Nini Anteh, yang berarti nenek penenun di bulan. Begitulah kisah mitologi Sunda tentang Nini Anteh. Mungkin Gen Z tidak tahu dengan ini. Apakah ini real atau dongeng? Oh bro, ini namanya mitologi, folklore. Maka anggaplah ini sebagai dongeng semata. Namun di dalam dongeng ini tentu ada hikmahnya, ya kan? Hikmahnya apa? Kita jadi ibu harus bisa menyayangi anak-anak kita. Dan kita jadi ayah jangan 100% memberikan kepercayaan kepada istri kita dalam mendidik anak. Karena mendidik anak itu urusan suami dan istri, bukan urusan satu pihak. Jadi apabila ada kehilapan di antara satu pihak, bisa saling mengingatkan.
Cukup interesting ya cerita mitologi satu ini. Berarti dalam cerita mitologi ini tuh banyak sekali nasihat ya kalau misalkan kalian pikir-pikir lagi. Dan salah satu nasihat di dalamnya itu yaitu mengurus anak itu untuk kedua belah pihak, mau itu suami mau juga itu istri. Maka kalau misalkan terjadinya suatu kesalahan bisa saling mengingatkan. Nah berarti Bang Jo itulah hikmahnya ya. Apakah dari Bang Jo sendiri nih ada hikmah lanjutan atau enggak? Ya, selain hikmah yang disampaikan tadi sama Bro David juga ada hikmah yang kedua. Yang kedua itu pentingnya keterbukaan di dalam keluarga, baik antara suami, istri, dan anak. Apabila ada ketidakenakan di hati, maka segera bicarakan, jangan dipendam, yang akhirnya jadi penyakit hati. Contoh, anak ini mendapatkan ketidakenakan dari ibu tirinya, dipendam di hati, akhirnya dia nekat melarikan diri. Nah, sedangkan untuk nasihat yang ketiga, hikmah yang ketiga, mengejar mimpi itu boleh, yang berakhir pada kematian ayahnya. Namun jangan sampai ego kita main di sana. Anak ini disimbolkan naik ke bulan. Ya, itu seperti mengejar mimpi, ya, ingin buka lembaran baru. Egonya terlalu besar. Dia tidak memperhatikan begitu sayangnya ayahnya. Dia hanya melihat pada satu sisi. Pada satu sisi ibu tirinya yang jahat. Namun dia tidak melihat di sisi yang lain ada ayahnya yang begitu menyayangi dia selama ini. Hingga mengejar dia untuk mencapai bulan, akhirnya tidak sampai dan berakhir pada kematian. Mungkin seperti itu Bro David. Tambahan dari saya. Oke, jadi itulah akhir ya dari cerita mitologi Nini Anteh ini. Untuk astralizer yang menyimak, jika kalian memiliki ide untuk kita bahas, maka silahkanlah kasih tahu kita ya. Tapi ingat, harus berhubungan dengan mitologi, mistis, dan misteri ya. Nah, untuk yang udah subscribe, terima kasih banyak. Semoga rezekinya lancar ya. Dan yang belum subscribe, mohon di-subscribe agar rezekinya lancar. Oke, jangan lupa like, share, dan komennya. Selamat menembus batas logika.